makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, kali ini aku akan ngebahas 3 produk baru dari 3 brand yang berbeda. Yang pertama adalah Emina Lip Cushion. Yang kedua itu Jekyll Blast On yang kerjasama dengan beauty influencer Sister Gel Angelica. Dan yang ketiga adalah loose powder dari Sassy, loose powdernya yang terbaru. Tapi sebelum kita masuk ke produk-produknya, ini wajah aku lagi bare face. Aku pengen nyobain tekniknya si Tati yang dia kerjasama dengan makeup artisnya si Jello ya kalau nggak salah. Yaitu di awal-awal dia akan pakai concealer sama contouring. Jadi biasanya kan concealer sama contouring itu kita pakai setelah kita pakai foundation gitu ya. Jadi pertama primer, foundation, concealer, baru contouring gitu. Tapi ini malah kebalikannya. Kalau concealer sama contouring si Tati pakainya sebelum foundation. Jadi udah berapa kali aku pengen coba tapi aku lupa terus. Dan kali ini aku kebetulan ingat, aku akan kerjakan segera. Oke, yang pertama aku akan concealer wajah aku, concealer under eye aku dan beberapa imperfection. Ini aku pakai concealer masih dari Makeover. Ini liquid concealernya yang shade light to medium. Aku akan taruh di under eye, sama aku akan spot conceal beberapa bagian. Oke, next aku akan pakai contour. Contour yang aku pakai dari Makeover. Ini tuh contour stick. Sebenarnya aku suka yang dari muku-muku tapi nggak tahu kemana. Tapi ini juga aku suka, lihat. Ini sudah hampir habis gitu loh. Aku akan taruh di bagian-bagian yang biasanya aku contour. Tapi teknik ini menarik juga loh. Biasanya itu kan concealer, foundation dulu, baru concealer sama contour. Jadi aku tuh biasanya kalau ngeblendnya tuh bener-bener hati-hati banget. Cuman karena ini di step awal, dia kan berarti otomatis akan ditutupin sama liquid foundation ya. Jadi hasilnya tuh kan agak sedikit nyaru gitu. Jadi aku ngolesnya tuh kayak nggak usah takut-takut gitu loh. Ngerti gak sih? Duh, menarik banget. Lanjut aku akan pakai BB cream seperti biasa. BB cream dari Nama Beauty, yaitu Nama BB Glow. Ini ada di shade medium. Ini selalu ada di atas meja rias aku. Gak pernah gak ada. Dan ini mungkin udah kayaknya cup kedua apa ketiga aku. Tuh, dia tuh konsistensinya kayak gini. Kalau pengen info yang lebih lengkap tentang BB Glow ini, kalian langsung aja cek video aku yang ngebahas produk-produk kecantikannya si Luna Maya. Di situ aku udah lengkap ngebahasnya. Aku nggak mau bahas di sini lagi. Yang jelas ini produk sudah berapa kali aku mention sebagai produk di monthly favorite aku. Not bad ya. Aku masih bisa melihat dimensi wajah aku. Tapi dia itu bener-bener kayak dimensi yang natural gitu loh. Nggak kayak biasanya kalau misalnya kita concealerin atau kita strobingin sama kita contourin, itu akan kelihatan banget dimensinya, garis-garisnya. Tapi yang ini enggak loh, lebih natural gitu. Lanjut, ini adalah produk pertama, loose powder dari Sassy. Ini aku akan buka, dia datang dengan box ini. Dalamnya kayak gini. Where's the loose? Oh my god, kita dapat lip brush. Wow, this so nice. Oh iya, dia kemarin juga launching bareng brush-brush gitu ya. Terus aku dapat lip brush gitu. Tapi biasanya kalau lip brush gini aku nggak pakai buat lip tau. Aku cuma pakai jadikan ke taper brush. Jadi kayak brush untuk ngambilin eyeshadow yang shimmer-shimmer gitu. Jadi dia datang dengan box kayak gini, loose powdernya. Terus aku akan baca dulu, namanya Flawless Miracle Powder. Ada 15 gram, aku lupa harganya berapa. Tapi seperti biasa akan ada di layar. Kemasannya gede banget, warnanya kayak soft pink gitu. Cantik tuh kemasannya. Terus ini bukanya gini, nih. Buka gini, nice ya. Ada cerminnya. Ih, katro deh, padahal aku udah tahu tau. Terus, wow, puffnya tuh bagus banget. Kualitinya tebel, empuk lagi. Di dalamnya masih di stikerin, kacanya juga masih di stikerin. Oke, aku akan langsung buka aja. By the way, tadi aku sudah kasih tahu kan, kalau aku tuh ada di shade translucent. Dia ada 4 pilihan warna, if I'm not mistaken. Aku akan buka stiker kacanya juga. Lovely, kacanya Journey. Terus aku akan baking aja ke seluruh wajah. Just want to see how the formulation of this loose powder. Oke, aku udah selesai baking seluruh wajah aku dengan loose powder dari Sassy ini. Yang pengen aku notice di sini, tadinya aku suka sama packagingnya, terus lama-lama aku pikir kayaknya kurang begitu bagus packagingnya. Kenapa? Ini kan tadi aku udah buka nih stikernya, jadi ini adalah kaca.
Terus dia tuh kan tempat puffnya gini nih, tuh. Jadi kalau powdernya keluar, dia harus ketemu puffnya lagi, kayak gini, terus ditutup. Jadi menurut aku berantakan gitu. Aku lebih suka packagingnya BLP ternyata. Yang ini aku tunjukin adalah packagingnya Everwhite. Ini packaging loose powdernya BLP itu mirip-mirip kayak packaging Everwhite ini. Cuman yang duluan ngeluarin tipe packaging kayak gini adalah BLP, yaitu packaging yang nggak perlu ada kaca. Ini tempat puffnya terpisah, dan kalau misalnya kita buka kayak gini, nah ini tempat powdernya. Jadi setelah kita ambil powdernya, kita tutup gitu, puffnya bisa taruh di sini. Jadi puffnya nggak akan nyentuh powdernya. Menurut aku packagingnya kayak gini jauh lebih bagus sih. Tapi secara formula aku suka dengan formula loose powder ini karena dia halus banget, dia bisa menyerap di kulit dengan baik. Soalnya untuk packaging aku nggak begitu suka, tapi kalau untuk formula dari loose powder ini top. Next produk adalah blush powder dari Jekyll yang kerjasama dengan Sister Jill Angelica. Ini dia datang dengan box kayak gini. Dia itu ada dua varian, yang satu kerjasama dengan siapa gitu, tapi warnanya itu kayak pink ada shimmernya. Aku nggak suka blush on yang ada shimmer gitu. Jadi aku pilih yang kerjasama dengan Jill Angelica. Ini tuh kayak warna coral nude matte, nggak ada shimmernya gitu. Oke, bentukannya kayak gini. Dia kalau misalnya kita buka ada puffnya. Terus aku pernah lihat di Instagramnya Jill Angelica kalau puff ini bisa dicuci, dia tuh bisa dibuka kayak gitu. Tapi nggak akan aku buka sekarang. Di bagian atasnya ada kaca. Fungsinya kalau misalnya kalian pengen touch up dimanapun, kalian bisa pakai kaca ini. Terus kalian bisa tap blush on kalian kayak gitu. Ini kacanya masih di stiker, nggak akan aku buka juga, males. Terus dia tuh di dalamnya itu ada blush pigment. Bentukannya kayak powder tuh, pigmentnya pada berjatuh-jatuh. Ini tuh warnanya kayak coral peach gitu. Jadi aku akan pakai blush powder ini. Coba aku tap dulu. Itu kayak butuh waktu gitu untuk keluar dari sponge-nya kalau pertama kali pakai. Jadi aku mau nyampein si pigment ini ke sponge-nya dulu gitu. Jadi warnanya kurang lebih gini. Looks so pretty. Wah. Aku bisa ngebayangin betapa easy-nya ini untuk dibawa-bawa. Asal ya packagingnya aman aja, nggak tumpah. Karena kalau tumpah ini PR nih. Looks so nice. I love it. Oke, produk selanjutnya itu adalah Emina Lip Cushion. Ini aku nggak pernah nyoba. Jadi ini tuh bentukannya kayak gini, Emina Lip Cushionnya. Ada sekitar 9 gram. Nanti harganya seperti biasa aku akan taruh di layar. Harga-harga produk sebelumnya juga seperti biasa aku akan taruh di layar. Jadi dia itu produk lip yang datang dengan bentukan kayak gini. Terus di atasnya itu ada puffnya. Terus kita harus pencet gitu, baru nanti warnanya keluar, baru kita aplikasikan di bibir. Dia kayak lip cream, tapi lebih powdery dan kayaknya sih nggak matte banget. Iya, dia itu nggak matte. Kalaupun matte, dia tuh kayak matte powdery gitu loh. Dan dia itu nggak transfer proof sih, karena aku dari tadi bisa ngelihat dia gampang banget bergeser gitu. Well, to be honest, aku nggak pernah nyobain lip cushion. Dan kali ini aku akan coba. Aku bingung, ini ada 4 warnanya. Ini nomor 3 warnanya kayak pink, nomor 4 warnanya coral, nomor 5 sama nomor 6 warnanya agak-agak mirip. Dia kayak warna brown atau mauve yang ada hint merahnya sedikit. Aku mau pakai nomor 6 yaitu Coffee Please. Jadi warnanya kayak coklat coffee gitu. Coffee please. Oh, I have coffee. Oke, walaupun di karantina aku tetap pesan coffee. Coffee yang aku suka tuh dari Jekyll, serius, karena dia tuh espressonya tuh lebih strong menurut aku ya. Yang pertama itu yang menurut aku yang paling strong itu Coffee Bean. Yang kedua itu si Starbucks, ketiga baru Jekyll. Karena deket rumahku ada Jekyll, jadi aku pesannya Jekyll. Bentar ya, aku minum kopi dulu. Oke, saatnya untuk aplikasikan lip cushion ini. Not bad lah ya. Karena dia itu ada potensi bikin bibir kita kelihatan lebih kering. Karena aku ngelihat bibir aku tuh garis-garis kayak gitu. Terus warnanya juga nggak mengcover pinggiran bibir yang gelap secara nyata atau sekali oles langsung tercover gitu, nggak. Kalian butuh beberapa kali oles. Dan dia transfer. Terus cukup ringan. Hanya aku nggak suka appearance-nya di bibir gitu loh. Kelihatan tuh bibir itu kering kayak bergaris-garis, retak-retak. Nah itu aku nggak begitu suka. Hai guys, mungkin kalian kaget kenapa tiba-tiba muncul aku yang kayak gini. So waktu aku edit video ini, aku melihat di bawah mata aku tuh cakey banget.
Gak tau kenapa. Jadi aku pengen tahu apa yang menyebabkan kayak gitu. Apa karena teknik yang aku pakai atau karena powdernya. So kali ini aku akan ulang lagi, tapi aku pakai step yang biasa. Aku nggak mau pakai stepnya Tati. Aku pengen lihat apakah loose powder ini bikin under eye aku cakey kayak gitu atau enggak. So aku akan ulang. Cuman aku nggak akan ngobrol panjang. Mungkin in silent mood aja. Ini udah aku aplikasikan ulang semuanya. Entah kenapa aku ngerasa wajahku kayak matte banget gitu. Jadi aku akan sprayin dengan Rose Glow Spray dari Teratu Beauty. Ini punyanya si Mbak Alifa Ratu. Karena aku kayak ngerasa kurang nyaman gitu loh dengan hasil yang matte banget gini. Kayaknya kemarin itu salahnya itu teknik makeupnya itu kayaknya nggak cocok sama aku, atau akunya sendiri harus melatih untuk ngeblendnya supaya lebih halus lagi. So kesimpulan aku masih sama, aku suka dengan loose powder ini karena dia partikelnya halus banget, dia bisa menyerap di permukaan kulit, cuman tak kenapa hasilnya itu agak sedikit matte di hari kedua ini. Jadi untuk itu aku butuh face mist, tadi aku sudah semproti pakai Rose Glow supaya dia nggak kelihatan atau terasa kering banget. Untuk blushernya juga aku sama, kesimpulannya kayak kemarin, ini bagus, gampang dibawa kemana-mana juga, terus warnanya juga oke. Dan untuk Emina Lip Cushionnya juga masih sama kayak kemarin, ini aku tidak terlalu begitu menyukainya karena dia punya potensi untuk bikin bibir kita itu kelihatan ya, bukan terasa, tapi kelihatan lebih kering. Cuman kalau rasanya itu nggak kering-kering banget, tapi kelihatan kayak bergaris-garis dan pecah-pecah gitu di bibir. Oke, untuk informasi tambahan kalian bisa cek description box, biasanya aku akan cantumkan di situ. Kalian juga bisa follow akun Instagram aku @evilicia_lazysister. Kalau kalian sudah follow, jangan lupa untuk say hi buat aku. Dan apa yang aku sampaikan ini adalah opini aku berdasarkan experience aku. Tentu saja experience kita masing-masing berbeda, jadi jangan dipaksakan karena kita punya makeup taste juga berbeda. Dan last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident, stay healthy, and God bless you all. Bye bye. Nothing but a memory. You used to see the